Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian melihat di sekeliling kalian, dan kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Terima kasih ya untuk yang sudah memungut sampah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu, semuanya harap tenang dan kita berdoa, oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya kita tetap semangat, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Adik-adik tahu tidak lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, karena semuanya tahu, mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang semua duduk dan Ibu akan absen ya. Florentina, Petronella, Margareta, Maria, Flavianus. Oke, hari ini semua hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, minggu lalu kita belajar tentang materi apa ya? Ya, Florentina? Iya, kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu buat Florentina. Oke, tadi kata Florentina kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya, kalau untuk Pancasila di sila pertama, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Iya, betul sekali. Menghargai teman yang sedang beribadah. Betul. Terus kalau untuk sila ketiga, apa coba? Bagaimana, Yosef? Iya, betul. Tidak mengambil hak orang lain. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Contoh perbuatan yang mengambil hak orang lain di dalam kelas itu apa? Bagaimana, Margareta? Iya, betul. Tidak melarang teman untuk berpendapat. Betul, karena kalau misal kita melarang teman, misalnya Margareta melarang Maria untuk berpendapat, pasti Maria akan marah. Nah, disitu kan pasti akan ada perpecahan, pasti tidak akan ada kedamaian. Untuk itu kita harus memberikan hak orang lain kepada orang tersebut. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adik-adik bisa lihat di PPT ya. Oke, bicara tentang hak. Adik-adik tahu tidak apa itu hak? Ya, bagaimana Maria? Iya, betul. Kita berikan aplaus kepada Maria. Iya, jadi benar ya kata Maria. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat sejak kita lahir. Bahkan hak itu kita dapat sebelum kita lahir. Nah, adik-adik tahu tidak contoh hak kita sebagai manusia yang kita dapat sebelum lahir itu apa? Ya, bagaimana Januario? Iya, hak untuk hidup. Jadi sebelum kita lahir pun kita sudah mempunyai hak. Hak kita adalah hak untuk hidup. Nah, selain hak untuk hidup, kita sebagai manusia masih mempunyai banyak hal lainnya. Entah itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, kita mempunyai hak. Adik-adik bisa lihat di PPT, hak-hak apa saja yang kita miliki, baik di rumah, di masyarakat, maupun sekolah. Selain hak, kita juga mempunyai kewajiban sebagai seorang warga negara. Ibu mau tanya, apa itu kewajiban? Iya, bagaimana Arya? Iya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan.
Nah, Ibu mau menambahkan bahwa ketika kita melakukan sebuah kewajiban, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Coba sekarang Ibu mau tanya, kenapa kita perlu melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab? Ya, bagaimana Petro? Iya, betul sekali kata Petronella. Kita perlu melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab supaya kita tidak setengah-setengah dalam melakukannya dan supaya kita layak untuk mendapatkan hak kita. Misalnya, Petronella disuruh ayahnya untuk belajar dan mendapatkan ranking 1, dan setelah itu dia akan Petronella akan diberikan hadiah oleh ayahnya. Tapi Petronella tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Dia lebih sering bermain dan sering melupakan kewajibannya untuk belajar. Nah, ketika Petronella menuntut ayahnya untuk memberikannya hadiah, kira-kira layak tidak? Iya, betul, tidak layak karena Petronella tidak melakukan kewajibannya secara bertanggung jawab. Nah, adik-adik bisa lihat contoh dari kewajiban sebagai warga negara. Adik-adik bisa lihat di PPT. Nah, tadi kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu tanggung jawab? Iya, silakan Agustina. Iya, betul. Tanggung jawab adalah kesadaran akan apa yang kita lakukan. Nah, misalnya kayak Petronella tadi, kayak orang tuanya menyuruhnya untuk belajar, tapi dia tidak belajar, dia justru lebih sering bermain. Itu artinya Petronella tidak melakukan kewajibannya. Nah, ketika Petronella tidak melakukan kewajibannya, artinya Petronella tidak bertanggung. Iya, betul, Petronella tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kita harus melakukan hak dan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Kalau kita tidak melakukannya secara bertanggung jawab, artinya kita disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, betul. Untuk contoh-contoh dari tanggung jawabnya, adik-adik bisa lihat di PPT. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, Ibu mau adik-adik semua berdiri dan kita tepuk PPK. Oke, dalam hitungan ketiga kita semua mulai ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Yeay. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Oke, coba adik-adik perhatikan di PPT. Nah, di situ ada 2 gambar. Coba adik-adik tentukan gambar pertama hak dan kewajibannya itu apa, dan yang gambar kedua hak dan kewajibannya itu apa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Apa ada yang sudah bisa menjawab? Ya, bagaimana Florentina? Ya, betul. Jadi gambar 1 itu haknya setiap peserta didik berhak untuk mendapat ilmu. Nah, kewajiban dari peserta didik adalah mendengarkan materi atau ilmu yang diberikan oleh guru. Nah, untuk gambar kedua siapa yang mau menjawab? Ayo. Iya, bagaimana Petronella? Iya, betul. Jadi di gambar kedua haknya adalah hak dari seorang anak itu adalah mendapat kenyamanan atau kebersihan dalam rumah. Nah, kewajibannya adalah membersihkan rumah yang ditempati atau yang ditinggali supaya bersih. Oke, sekarang kita bermain game, dan gamenya itu siapa cepat dia dapat. Nah, aturan permainannya, adik-adik perhatikan 4 gambar yang ada di PPT. Setelah itu nanti pas Ibu bertanya siapa yang mengangkat tangan lebih dulu, dia yang menjawab. Oke? Waktu untuk mengamati gambar berapa ya? 5 menit ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, dalam hitungan ketiga siapa yang mengangkat tangannya lebih dulu, berarti dia yang menjawab. Nah, untuk gambar pertama atau gambar 1, siapa yang mau menjawab? Ayo. 1, 2, 3. Ya, Anselmus.
Betul sekali kata Anselmus. Kita berikan aplaus untuk Anselmus. Iya, jadi benar ya kata Anselmus. Jadi di gambar 1, setiap peserta didik itu berhak untuk belajar di ruang kelas yang bersih, nyaman, dan sehat. Nah, kewajiban mereka itu adalah membersihkan ruang kelas mereka. Oke, sekarang untuk gambar kedua, siapa yang mau menjawab? 1, 2, 3. Ya, bagaimana Mariani? Betul sekali kata Mariani. Kita berikan aplaus untuk Mariani. Iya, jadi betul ya kata Mariani. Di gambar kedua itu setiap anak berhak untuk mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kewajiban mereka adalah mendengar dan mematuhi perkataan orang tuanya. Nah, untuk gambar ketiga, siapa yang mau menjawab? 1, 2, 3. Ya, bagaimana Astrid? Iya, betul sekali kata Astrid. Mari kita berikan aplaus untuk Astrid. Pada gambar 3, hak kita adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kewajiban kita adalah membersihkan lingkungan kita. Nah, untuk gambar keempat, siapa mau menjawab? Iya, bagaimana Alfred? Iya, betul sekali kata Alfred. Kita berikan tepuk tangan untuk Alfred. Iya, jadi betul ya kata Alfred. Pada gambar keempat itu, kita sebagai anak berhak untuk mendapatkan fasilitas dalam belajar. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah merawat dan menjaga fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua kita. Oke, tadi kita sudah bahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang adik-adik kalian duduk dalam kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD ya. Oke, ini LKPD untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Oke, jadi sebelum mengerjakan LKPD, petunjuk pengerjaan LKPD-nya dibaca dulu supaya tidak salah dalam mengerjakan LKPD ya. Oke, waktu pengerjaannya sudah habis ya. Nah, sekarang semuanya setiap kelompok perwakilan untuk mengumpulkan LKPD-nya ya. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sangat bagus ya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik, apakah ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Oke, baik, jika tidak ada, Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Oke, sejauh pembelajaran kita hari ini pada topik hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, Rizny silakan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Rizny. Ibu sependapat sama Rizny. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa sebagai warga negara kita perlu dan harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab supaya kita layak dan pantas untuk mendapatkan hak kita. Jadi kita jangan hanya menuntut hak kita tanpa melakukan kewajiban kita. Misal sebagai anak, kita tidak boleh menuntut orang tua kita untuk memberikan hadiah, tapi kita sendiri tidak mau belajar. Atau kalau misal di sekolah, kita tidak boleh menuntut nilai bagus, tapi kita tidak mengerjakan PR, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu artinya kita disebut sebagai manusia yang tidak bertanggung jawab, karena kita tidak melakukan hak dan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Nah, sebagai evaluasi, kalian mengerjakan soal ini ya. Tapi ini kerjanya tidak berkelompok, individu, oke? Apakah semuanya sudah kumpul? Oke, karena semua sudah kumpul, sekarang semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Ibu cuma mau bilang, dalam hidup kita tidak boleh menuntut hak kita secara berlebih, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban kita, dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain, oke? Oke, sekarang semuanya tenang, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini, untuk partisipasinya, untuk semangatnya, terima kasih. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Dadah.